Halo teman-teman para pecinta burung. Selamat datang kembali di channel Pan Yobel Kicau. Dan kali ini saya akan berbagi informasi pengalaman mengenai membesarkan atau merawat anak kerucuk dalam situasi yang agak berbeda dari biasanya, ya. Yaitu dalam situasi sibuk kerja dari pagi sampai sore. Terus bagaimana kita merawat burung-burung ini? Ini teman-teman bisa lihat, ini hasilnya. Sudah beberapa minggu di rumah ini, tapi saya sibuk kerja dari pagi sampai sore. Namun burungnya bisa tumbuh dengan sehat, dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Silakan teman-teman subscribe dulu bagi yang belum, ya. Klik like, dan nanti sehabis nonton video silakan diketik komentarnya mengenai pengalaman yang akan saya bagikan. Bagian pertama kita akan membahas tentang waktu makan, kapan kita memberikan makan. Untuk pemberian atau merawat burung secara normal di saat kita libur, khususnya saya sendiri ya, ini versi saya memberikan makan itu setiap 4 jam. Misalkan jam 6 pagi saya kasih makan, kemudian jam 7, 8, 9, 10, jam 10 pagi saya kasih makan lagi, kemudian jam 2 saya kasih makan lagi, jam 6 saya kasih makan lagi, seperti itu ya. Jadi itu waktu normal ketika saya libur, saya kasih makan setiap 4 jam. Nah, kalau sibuk bekerja sekarang, nah ada dua option, ada dua pilihan. Ini menurut versi saya teman-teman ya. Pilihan yang pertama, option yang pertama adalah kita balik pagi dan malam itu kita balik ya. Malam kita jadikan pagi atau siang, siang hari itu kita jadikan malam, begitu. Jadi kita kasih makannya biasanya jam 6 pagi ya. Sekarang kita mulai dari pulang kerja kan jam 6 sore, misalkan jam 6 sore kita kasih makan, kemudian jam 10 malam kita kasih makan, kemudian jam 2 pagi kita kasih makan, kemudian jam 6 pagi kita kasih makan, kemudian kita berangkat kerja. Pulang kerjanya sore kita kasih lagi makan, misalkan jam 6, kemudian jam 10 malam, jam 2 pagi, jam 6 pagi, setiap 4 jam. Jadi kita balik dia. Seharusnya burungnya itu tidurnya malam, kita jadikan burungnya tidurnya pagi. Pagi sampai sore tidur burungnya. Malamnya itu burungnya bangun untuk makan. Nah, itu kalau kita memang punya acara agenda begadang setiap hari, begitu ya. Nah, apakah teman-teman punya agenda untuk begadang setiap hari? Silakan lakukan option yang itu, option yang pertama. Namun kalau tidak bisa begadang, bisa lakukan seperti yang pilihan yang kedua ini. Pilihan yang kedua yaitu kita ya tidur seperti jam tidur biasa. Jadi kita tidak perlu begadang ya. Misalkan nih kita pulang kerja jam 5 misalkan. Ya begitu pulang kerja itu kita kasih makan burungnya. Kemudian sejamnya kemudian kita coba kasih makan lagi. Kalau burungnya mau ya kita kasih aja. Kemudian sejam kemudian jam 7 kita coba kasih makan lagi. Jam 8, jam 9, jam 10 kita coba kasih makan lagi. Jadi kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin dari kita pulang kerja sampai kita sebelum tidur itu, kita semaksimal mungkin kita tawarkan burungnya untuk makan. Dari sore jam 5 sore sampai malam atau sampai jam 12 malam itu, jam berapapun teman-teman tidur ya. Misalkan saya biasanya jam 12 malam tidur, ya saya semaksimal mungkin memberi makan burungnya. Tiap jam ditawari makan, mau nggak? Kalau mau ya kita suapi aja makan. Begitu ya.
Jadi burungnya ini kan malamnya ini saya taruh di kamar. Jadi sambil saya mengerjakan PR atau yang lainnya, sambil santai ya burungnya menemani di sebelah, ya sambil saya tawari makan burungnya. Sampai saya tidur misalkan jam 12 malam atau jam 10 malam. Kemudian paginya ini saya biasanya bangun jam 5, atau kalau ada burung saya bisa bangun jam 4 ya. Jam 4 atau jam 5 itu saya bangun, saya kasih makan burungnya. Kemudian sebelum berangkat kerja misalkan jam 6 atau jam setengah 7, kasih lagi makan burungnya sampai burungnya kenyang. Kemudian kita tinggal kerja pagi, siang, sore, pulang jam 5 sore, lakukan yang sama lagi, kita ulangi lagi ya. Jadi burungnya itu makan dari sore jam 5 sore sampai jam 10 malam atau jam 12 malam, itu burungnya aktif, dia bangun, tidak tidur gitu ya, burungnya melek, bermain begitu sampai jam 12 malam. Kemudian burungnya kita tidurkan jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Kemudian kita kasih makan sampai jam 6 sampai kita mau berangkat kerja. Nah burungnya kita tidurkan lagi. Begitu ya, burungnya istirahat dia sampai sore, kita datang lagi, kita kasih makan. Seperti itu kira-kira teman-teman. Jelas ya kira-kira penjelasan saya ya. Jadi seolah-olah kita membalikkan waktu siang dengan malam itu. Seharusnya burungnya tidur, kita bangunkan. Seharusnya burungnya bangun, kita tidurkan, seperti itu. Nah itu pilihannya teman-teman, bagi yang sibuk kerja ya. Pengaturan jamnya kira-kira seperti itu yang saya lakukan. Itu ya. Dan terbukti burungnya selamat. Nah bagi teman-teman yang punya mungkin pengelolaan waktu yang lebih bagus ya, silahkan ditulis di komentar ya, kita saling sharing. Nah itu bagian pertama mengenai pembagian waktu makan ya, pembagian waktu makan. Nah bagian yang kedua, pengaturan waktu tidur dan bangun. Nah seperti yang tadi sudah saya sempat sampaikan ya, jadi kebalikan waktu makan ya berarti tidur. Jadi burungnya itu tidur selama kita bekerja. Selama kita bekerja, kita buat burungnya tidur. Usahakan burungnya benar-benar istirahat, teman-teman. Supaya kalau burungnya itu sibuk, dia nanti lapar, kemudian kita kan tidak ada, nanti sakit burungnya. Jadi pastikan burungnya itu tidur. Nah, cara membuat tidur itu, kita taruh burungnya di tempat yang gelap. Kalau saya sendiri, saya taruh di sangkar kecil, kemudian saya tutup sangkar itu pakai kain, saya taruh di kamar, sehingga benar-benar gelap. Jadi saat saya berangkat kerja pagi hari sampai sore hari full itu burungnya berada di dalam kamar dalam keadaan yang gelap sekali, sehingga burungnya mengira itu adalah malam hari dan burungnya tidur. Jadi selama kita tidak ada di rumah, burungnya tidur istirahat, sehingga energinya tidak dipakai. Begitu teman-teman ya. Kemudian ketika kita pulang kerja, ya otomatis burungnya bangun, karena itu waktunya makan. Jadi burungnya bangun, itu saatnya kita pulang kerja jam 5 sore sampai jam 12 malam itu burungnya bangun. Untuk makan, untuk bermain, untuk meregangkan sayapnya. Kemudian tidur lagi tengah malam sampai pagi itu, sampai subuh itu tidur lagi burungnya. Gitu. Simpel ya teman-teman ya. Kita balikkan waktu tidur burung itu ya. Jadi selama kita nggak ada di rumah, kita buat burungnya tidur dengan cara kita simpan di tempat yang gelap. Sekarang bagian yang ketiga mengenai makanannya. Apa yang saya berikan. Untuk burung kicau yang saya berikan adalah yang utama itu adalah jangkrik yang utama. Kalau saya tidak kerja, sedang libur,
itu biasanya saya disiplin memberikan makan jangkrik ya. Jadi 5 sekali periode makan tuh, misalkan pagi hari ya saya kasih 5 burungnya, masing-masing burung saya kasih 5 jangkrik. Namun untuk versi yang sibuk kerja ini, saya sendiri tidak membatasi seberapa burungnya harus makan, karena waktu makannya hanya sebentar ya, dari jam 5 sore sampai tengah malam. Jadi saya tidak ukur berapa dia harus makan. Yang jelas burungnya kalau sudah kenyang, kalau belum kenyang ya kita kasih lagi. Saya kasih lagi gitu ya. Dan pasti kita punya insting juga. Kalau seandainya burungnya terus, loh kok makan terus, pasti kita tahu ya kapan harus bisa berhenti burung itu makan. Tapi selama pengalaman saya, kalau burungnya sudah merasa cukup ya tidak mangap lagi. Dan itu ya kita tahu kita harus berhenti di saat itu. Kayaknya burungnya tidak akan selalu mangap terus walaupun sudah kenyang ya. Seperti itu teman-teman kira-kira. Jadi jangkrik ya itu yang utama. Kemudian saya juga berikan kroto. Kroto ini sebagai pilihan darurat ya, dikala saya tidak dapat jangkrik. Kalau adanya kroto ya saya kasih kroto. Ya tergantung ketersediaan jangkrik di toko burung terdekat ya. Kalau jangkriknya terus ada, saya tidak kasih kroto ya, jangkrik terus begitu. Kemudian saya juga kasih pur, karena nanti kan tujuannya setelah burungnya besar akan makan pur begitu, sehingga tidak harus kita kasih jangkrik terus ya. Jadi burung makanan utamanya nanti pur ya, jadi kita suapi pur juga, sehingga di saat mulai belajar mandiri makan, maka burungnya akan terbiasa makan pur. Dan nantinya jangkrik itu akan menjadi extra food, bukan main food, bukan makanan utamanya, hanya ekstra saja jangkriknya itu. Dan menurut saya sendiri, pemberian jangkrik ke serangga di saat burung kecil itu lebih bagus dari pur menurut saya. Karena kan proteinnya yang lebih bagus dan lebih alami, sehingga burungnya akan lebih cepat tumbuhnya lebih bagus. Itu menurut saya teman-teman ya. Namun kenyataannya itu saat pemberian makan itu siapa sih selang-seling ya. Kalau sekarang udah jangkrik, nantinya saya kasih pur. Bisa dalam 1 hari itu saya jangkrik terus, bisa jadi. Bisa juga dalam 1 hari itu saya kasih pur terus, karena jangkriknya habis, kroto nggak ada, saya kasih pur terus ya. Tapi kalau persediaan makanan cukup, saya akan lebih memilih selang-seling. Jadi berganti-gantian ya. Jam 5 saya kasih jangkrik, kemudian jam 6 atau jam 7 saya kasih pur, kemudian saya kasih jangkrik lagi, saya kasih pur. Seperti itu. Jadi di selang-seling seperti itu kasih makannya. Jadi ada jangkrik, ada pur, itu yang utama. Kemudian kalau nggak ada jangkriknya saya ganti kroto. Kemudian purnya pur apa? Pur yang ada ya. Saya pernah ngasih pur 521, pernah top song, pernah pur apalagi saya lupa namanya itu ya. Jadi pur yang kandungan proteinnya tinggi itu pernah juga ya. Superfit apa namanya dia. Pernah juga saya kasih untuk anakan burung ya. Jadi apa yang ada di rumah ya itu yang saya kasih. Itu intinya sih. Nah, demikian teman-teman pengalaman saya dalam membesarkan burung di saat sibuk kerja. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sebelumnya kebingungan bagaimana merawat burung di saat kerja, dan semoga ini memberikan solusi yang terbaik, dan kerjaan jalan, hobi jalan, seperti itu teman-teman ya. Selamat membesarkan burung.
Semoga burungnya cepat besar, sehat, dan bisa berkembang biak dan gacor dan menghibur kita semua. Dan yang teman-teman yang belum subscribe, diklik subscribe ya, klik like, kemudian berikan komentarnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.